Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ke-23 sesudah Trinitatis hari ini adalah dari surat Paulus ke jemaat Tesalonika, pasal yang kelima, ayat pertama hingga ayat yang ke-11. Saya akan bacakan untuk kita. Tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sabar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, waktu manakah yang paling ditunggu-tunggu orang Kristen, yang paling ditunggu-tunggu orang percaya? Tidak lain, tidak bukan adalah parusia. Parusia yaitu waktu kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Karena pada waktu itulah Yesus akan menghakimi semua makhluk dan akan memahkotai orang-orang percaya dengan hidup kekal, membawanya ke sorga kekalnya. Parusia itulah yang paling kita tunggu-tunggu. Lalu kapankah itu terjadi? Inilah masalah yang penting. Banyak orang yang meramal-ramal, tetapi semuanya itu adalah nubuatan palsu dan menyesatkan. Mengapa? Karena tidak berdasar pada firman Tuhan. Karena Tuhan Yesus sendiri sudah mengatakan di Matius 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Tuhan Yesus tidak pernah menyebutkan hari atau saatnya atau kapannya. Tetapi Tuhan Yesus meminta agar kita waspada, agar kita mempersiapkan diri dengan baik. Tugas kita bukanlah meramal, tetapi mempersiapkan diri kita dengan seksama. Karena dikatakan bahwa parusia itu datangnya tiba-tiba. Di ayat 2 disebut seperti pencuri di malam hari. Hal serupa dikatakan di 2 Petrus 3 ayat 10, di Wahyu 3 ayat 3, di Matius 24 ayat 43. Kita tahu saudaraku, bahwa pencuri tidak pernah memberitahu kedatangannya, baik dengan telepon maupun dengan surat atau WA. Tetapi dia datang justru ketika lengah. Karena itulah saudaraku, setiap saat
sebelum kita tidur di malam hari, kita mengunci semua pintu, semua jendela, semua gerbang, dan membuat alat-alat pengaman di sana. Mengapa? Karena kita takut malam itu pencuri akan datang, sehingga kita harus waspada agar pencuri itu tidak menjarah rumah kita. Bukan? Itulah kewaspadaan. Dan selanjutnya di ayat 3b dikatakan, parusia itu akan datang seperti sakit bersalin bagi ibu hamil. Datangnya tiba-tiba tanpa diduga dan tidak bisa ditunda, sangat mendesak. Bila si ibu dan keluarganya tidak mempersiapkan diri dengan baik, itu bisa membahayakan jiwa si ibu dan si bayi yang dikandungnya. Karena itulah Menteri Kesehatan kita membuat program siaga. Program siaga untuk membantu ibu yang akan melahirkan karena datangnya sangat tiba-tiba. Karena itu saudaraku, dalam menyambut parusia itu yang paling utama diminta dari kita adalah kewaspadaan, kesiagaan, persiapan diri sebaik-baiknya. Itulah yang harus kita renungkan pada hari ini. Bila kita begitu telaten mengunci pintu rumah dan mobil kita di malam hari agar tidak dimasuki oleh pencuri, bagaimanakah kewaspadaan kita mempersiapkan diri menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu? Karena itu saudaraku, jangan tunggu sampai besok, tetapi persiapkan dirimu dengan baik hari ini dan setiap saat. Sehingga kapanpun Yesus datang, tidak ada lagi waktu bagi kita untuk mempersiapkan diri. Karena itu hari inilah, jangan sampai menyesal nanti. Dan yang perlu kita camkan saudaraku, ketika Yesus datang kedua kali, Dia akan menghakimi kita secara pribadi, orang per orang. Dan dasar penghakimannya atas kita masing-masing adalah cara hidup kita pada saat kedatangannya. Bukan cara hidup kita sebelumnya atau sesudahnya. Lalu pertanyaannya, apa dan bagaimana kita mempersiapkan diri? Menurut firman Tuhan hari ini, ada hal yang harus kita buang dan ada hal yang harus kita lakukan. Sekarang kita mulai dari hal yang harus kita buang. Yang harus kita buang yang pertama dikatakan di ayat 4 sampai ayat 8. Di sana dikatakan, jangan lagi hidup dalam kegelapan. Kita tahu bahwa dunia kita ini penuh dengan kegelapan akibat dosa. Dan si iblis, sang komandan kegelapan itu sangat suka dan terus berusaha agar kita hidup di dalam kegelapan. Hidup dalam kegelapan yaitu selalu melakukan perbuatan-perbuatan dosa, menjalankan kehendak si iblis. Bila Kristus datang tiba-tiba dan kita masih dalam kegelapan itu, maka kita akan binasa. Yang kedua yang harus kita buang di ayat 3 kita diajak, jangan mengatakan bahwa semuanya dalam keadaan damai dan aman. Orang-orang yang seperti ini adalah orang yang percaya akan ajaran-ajaran palsu yang mengatakan bahwa hari penghakiman itu tidak ada. Dan bila pun ada, itu tidak akan berpengaruh pada dirinya. Karena menurutnya tangan Tuhan tidak akan mampu menjangkau mereka. Orang-orang seperti ini saudaraku akan terlena oleh iblis. Sehingga mereka akan terus hidup di dalam dosa dan tidak mau bertobat. Dan bila Kristus datang kedua kali dengan tiba-tiba, maka mereka orang-orang ini akan binasa. Dan yang ketiga yang harus kita buang dikatakan jangan tertidur sehingga lengah. Iblis terus berusaha meninabobokkan kita agar kita terlena, agar kita tertidur di pangkuannya dengan memberikan kita kenikmatan-kenikmatan sesaat.
Padahal semuanya itu hanyalah tipuan dan hanya bersifat sementara. Bila kita hidup seperti itu, bila Kristus datang tiba-tiba, kita akan menjadi seperti perempuan bodoh dalam perumpamaan Tuhan Yesus itu. Semuanya sudah terlambat, pintu akan ditutup dan kita akan masuk di kegelapan neraka. Karena itu janganlah tertidur dalam kenikmatan dunia ini. Dan keempat dikatakan yang harus kita buang, jangan mabuk. Ada yang mabuk minuman, tetapi juga ada yang mabuk harta, mabuk kuasa, bahkan ada yang mabuk cinta, bukan? Kita tahu orang mabuk itu tidak memiliki kesadaran. Dia tidak tahu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Bagi orang yang mabuk harta akan mengatakan asal bersisik itu adalah ikan yang harus ditangkap, harus dimakan. Yang mabuk kuasa bisa menjadi seperti Herodes yang tega membunuh anaknya sendiri demi kekuasaannya. Ketidaksadaran karena mabuk itulah membuat mereka ini terus melakukan kejahatan dan mereka sendiri tidak tahu hidupnya sudah terancam. Karena bila Kristus datang kedua kali dengan tiba-tiba, mereka tidak sadar sehingga hukumannya adalah kebinasaan. Itulah hal-hal yang harus kita hindari. Lalu sekarang apa yang harus kita lakukan? Mari kita simak. Pertama, kita diharuskan hidup dan berperilaku sebagai anak-anak terang. Hidup dalam terang Kristus. Di Roma 13 ayat 11 hingga 14 sangat jelas dikatakan bahwa hidup di dalam terang itu adalah hidup di dalam kekudusan. Yaitu hidup yang menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan, mengenakan perlengkapan senjata terang, hidup dengan kesopanan, tidak dalam pesta pora dan kemabukan, bukan dalam percabulan dan hawa nafsu, bukan dalam perselisihan dan iri hati. Itu yang pertama. Dan yang kedua yang harus kita lakukan, dikatakan kita harus mengenakan senjata rohani. Karena dunia ini akan terus menggoda kita, membujuk kita agar jauh dari Tuhan Yesus. Semakin zaman ini maju, godaan si iblis itu makin memikat, makin menarik. Mereka yang tidak kuat akan semakin mudah terperangkap dan jatuh. Karena itu agar kita waspada dan siap siaga dalam menunggu parusia itu, kita harus mengenakan perlengkapan rohani, senjata rohani. Seperti yang didaftarkan oleh Paulus di Efesus 6 ayat 13 hingga 17, yaitu berikat pinggangkan kebenaran, berbaju zirahkan keadilan, berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, mempergunakan perisai iman, mengenakan ketopong keselamatan, dan memiliki pedang roh, yaitu firman Allah. Itulah senjata yang paling ampuh menghadapi semua serangan iblis. Sehingga kita bisa menang, kita bisa tetap berada di dalam Kristus ketika Kristus datang di hari parusia itu. Dan yang ketiga yang harus kita lakukan, kita diwajibkan. Jangan menunda-nunda. Masalah terbesar yang bisa membawa kita kepada kebinasaan adalah menunda-nunda keputusan. Menunda untuk hidup di dalam Kristus, untuk hidup di dalam terang, bisa membawa kita kepada kebinasaan. Karena bila Kristus datang dengan tiba-tiba dan bila dia datang dan kita didapatinya tidak hidup di dalam iman, maka kita akan divonis masuk ke dalam kebinasaan kekal itu.
Karena itulah saudaraku, firman Tuhan di Ibrani 3 ayat 7 hingga ayat 8 dan beberapa ayat lagi di Ibrani 3, di kitab Ibrani yang dikutip dari Mazmur 95 mengatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Pada hari ini, bukan besok. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Jangan tunggu sampai besok. Dan di 2 Korintus 6 ayat 2 Paulus mengatakan, sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu, bukan besok. Karena itu jangan tunggu sampai nanti, apalagi sampai besok. Siapa tahu beberapa menit lagi Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Saudara-saudaraku, di ayat 9 sampai 10 Paulus meyakinkan kita bahwa sebenarnya Tuhan tidak sudi dan tidak pernah berencana supaya kita masuk neraka, sama sekali tidak. Bila Tuhan mau, bila Tuhan rela memberikan anaknya Tuhan Yesus mati di kayu salib, lalu dibangkitkannya kembali, tujuan Tuhan di sana semata-mata adalah agar semua ciptaannya, termasuk kita manusia ini, kembali bisa memasuki hidup kekal bersama Dia di surganya. Karena itu saudaraku, jangan sia-siakan kesempatan itu. Karena itu persiapkanlah dirimu sekarang juga. Dan gunakanlah hari-hari hidupmu mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus kedua kali yang akan membawa kita ke dalam hidup surgawi yang penuh nikmat itu. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sungguh mengingatkan kami akan kedatangan-Mu kedua kali untuk menghakimi dunia ini. Sentuhlah hati kami dengan Roh-Mu setiap hari ya Tuhan. Agar setiap Tuhan memberi kami hari yang baru, kami menggunakannya untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan-Mu, yaitu dengan menjauhkan segala perilaku kegelapan yang tidak Engkau sukai. Tetapi supaya kami mau tetap hidup di dalam iman, di dalam kasih, di dalam pengharapan. Kami mau berperilaku seperti anak-anak terang, sehingga Engkau melayakkan kami memasuki hidup kekal di surga-Mu yang nikmat paripurna itu. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan akan memberkati kami dalam hari-hari hidup kami, akan menuntun kami berjalan di jalan kehendak-Mu. Kami percaya Engkau pasti menyembuhkan kami, akan meringankan beban-beban kami, akan memberi kami sukacita bersama orang-orang kekasih hati kami. Kami juga percaya bahwa Engkau akan memberkati pelayanan para hamba-Mu yang gigih memberitakan firman-Mu, meluaskan kerajaan-Mu, dan yang terus mengajar umat-Mu agar imannya semakin dewasa. Kami juga percaya bahwa Tuhan akan memberkati pemimpin bangsa kami, terutama anak-anak Tuhan yang membantu presiden kami dan yang melayani di pemerintahan dari pusat hingga daerah, sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi bangsa ini. Terpujilah Engkau Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta dan pemelihara segala sesuatu, gunung batu kami, andalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, jadilah kehendak-Mu atas kami. Amin.